Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah aerodinamika. Mata kuliah aerodinamika itu sangat luas, sehingga nanti kita akan membahas beberapa hal yang sangat penting. Dan di awal-awal ini, saya akan menjelaskan terkait dengan pendahuluan, karena mata kuliah aerodinamika ada dasar-dasar yang harus kita pelajari, seperti karakteristik fluida, kemudian aliran eksternal, drag, lift, dan sebagainya. Jadi kita mempelajari hal-hal yang dasar dulu. Sebenarnya hal-hal yang dasar ini bisa sudah kita pelajari misalnya di mata kuliah mekanika. Baiklah, kita masuk ke bab 1 ya. Pertemuan pertama pendahuluan terkait dengan aerodinamika. Pertama adalah pengertian aerodinamika. Jadi, kata aero itu berasal dari bahasa Yunani. Air yang berarti udara, dan kata dinamika yang berasal dari kata dinamis yang berarti bergerak. Jadi secara harfiah ya, kata aerodinamika itu berarti gerak udara. Jadi aerodinamika itu adalah cabang ilmu yang mempelajari interaksi antara udara dan benda yang bergerak melalui udara. Ini termasuk bagaimana gaya dan momen bekerja pada benda tersebut, serta bagaimana benda tersebut itu mempengaruhi aliran udara di sini. Aerodinamika memiliki aplikasi yang luas, termasuk dalam bidang teknik pesawat terbang, teknik angkasa, teknik kelistrikan, turbin angin, dan sebagainya. Dalam aerodinamika, prinsip-prinsip fisika dasar seperti hukum Bernoulli, hukum Newton, itu digunakan untuk menjelaskan interaksi antara udara dan benda yang bergerak. Berikut adalah beberapa contoh aplikasi aerodinamika. Pertama yaitu teknik pesawat terbang. Aerodinamika memainkan peran penting dalam desain dan operasi pesawat terbang. Prinsip aerodinamika digunakan untuk mempelajari bagaimana gaya dan momen itu bekerja pada pesawat terbang, serta bagaimana pesawat terbang mempengaruhi aliran udara di sekitarnya. Misalnya ya, prinsip aerodinamika digunakan dalam desain sayap pesawat itu untuk memastikan bahwa gaya angkat atau lift ya yang dibutuhkan untuk mengangkat pesawat terbang dapat dicapai. Kemudian teknik angkasa. Aerodinamika juga berperan memainkan peranan penting dalam teknik luar angkasa. Prinsip aerodinamika itu digunakan untuk mempelajari bagaimana pesawat ruang angkasa berinteraksi dengan atmosfer bumi selama proses re-entry misalnya ya. Nanti saya jelaskan apa itu re-entry. Misalnya ya, aerodinamika membantu dalam memprediksi bagaimana gaya dan momen itu bekerja pada pesawat angkasa selama re-entry. Re-entry apa? Re-entry itu adalah proses kembalinya pesawat angkasa atau roket bisa juga ke atmosfer bumi setelah melakukan misi di luar angkasa. Proses ini itu memerlukan pengetahuan aerodinamika yang baik karena pesawat atau roket itu harus mengatasi suhu tinggi, gesekan dengan udara, dan gaya aerodinamika yang besar pada saat melakukan re-entry. Dalam teknik luar angkasa, aerodinamika itu memainkan peran penting ya, sekali lagi dalam memastikan proses re-entry supaya pesawat atau roket bisa re-entry dalam keadaan aman dan sukses. Dan pesawat itu dapat kembali ke bumi. Kemudian, teknik kelistrikan juga aerodinamika juga memiliki peran yang penting ya dalam teknik kelistrikan. Misalnya pada pembangkit tenaga angin ya, turbin angin. Prinsip aerodinamika digunakan untuk mempelajari bagaimana aliran udara itu mempengaruhi rotor pada turbin bagian yang bergerak ya, rotor. Dan bagaimana rotor mempengaruhi aliran udara. Misalnya aerodinamika itu membantu dalam memprediksi bagaimana gaya dan momen bekerja pada rotor turbin angin.
serta bagaimana rotor itu akan mempengaruhi efisiensi dan performa dari pembangkit tenaga angin. Tadi kita sebutkan momen ya. Momen itu apa sih? Ya, momen itu adalah ukuran dari gaya yang bekerja pada suatu benda dan jarak dari titik yang dipengaruhi gaya tersebut ke sumbu putar. Momen itu dapat didefinisikan sebagai produk dari gaya yang bekerja dan jarak dari titik gaya tersebut ke sumbu putarnya. Dalam fisika itu ya, momen itu dinyatakan dengan rumus M sama dengan F kali R. Kalau contoh nyatanya adalah ketika Anda membuka baut pada ban mobil Anda, kalau kuncinya itu memiliki panjang yang sangat panjang, maka itu akan lebih mudah momennya. Jadi sama, karena rumus momen itu sama dengan F kali R. Ya, semakin panjang R-nya, itu F-nya yang kita kerahkan akan makin besar M-nya. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Sejarah perkembangan aerodinamika. Sejarah perkembangan aerodinamika itu bermula dari periode prasejarah, jadi sudah lama sekali ya, ketika manusia pertama kali mengejar mimpi untuk terbang. Dalam beberapa abad terakhir, banyak ilmuwan dan insinyur yang mempelajari aerodinamika dan menerapkan prinsip-prinsip aerodinamika untuk memecahkan masalah teknik pesawat terbang dan angkasa. Berikut adalah beberapa catatan penting ya. Pada awal abad 17 itu ada ilmuwan yang bernama Isaac Newton yang mempelajari hukum-hukum fisika yang berlaku pada benda bergerak melalui udara. Serta ada hukum Bernoulli dan hukum Newton. Ya, kemudian abad 18 dan 19 ada ilmuwan lagi seperti George Cayley dan Otto Lilienthal mempelajari aerodinamika dan membuat banyak percobaan dengan menggunakan glider. Ini membantu dalam memahami bagaimana gaya dan momen bekerja pada pesawat terbang. Glider itu apa? Glider itu adalah pesawat terbang yang tidak memiliki mesin dan hanya dapat terbang dengan mengandalkan gaya angkat yang dihasilkan dari udara. Anda bisa cek glider di YouTube, banyak sekali ya contoh-contohnya. Glider itu digunakan untuk berbagai tujuan, ada yang pendidikan, rekreasi, dan riset aerodinamika. Dalam sejarah perkembangan aerodinamika, glider memainkan peranan penting dalam memahami bagaimana gaya dan momen bekerja pada pesawat terbang. Ilmuwan seperti George Cayley dan Otto Lilienthal itu mempelajari aerodinamika dan membuat banyak percobaan terbang dengan menggunakan glider. Jadi mereka melakukan percobaan terbang dengan glider. Kemudian perkembangan pada awal abad ke-20, yaitu banyak insinyur atau engineer dan ilmuwan itu mulai mempelajari aerodinamika dengan lebih detail dan menerapkan prinsip-prinsip aerodinamika dalam desain pesawat terbang. Pada Perang Dunia I, memacu setiap negara untuk eksperimen, riset, dan melakukan pengembangan pesawat terbang dan aerodinamika yang sangat besar. Jadi banyak negara yang berlomba-lomba untuk mengembangkan pesawat terbang yang lebih baik, dan aerodinamika mainkan peran penting dalam memecahkan masalah teknik pesawat terbang. Kemudian di Perang Dunia II memacu perkembangan pesawat terbang dan aerodinamika itu lebih lanjut lagi. Banyak pesawat terbang baru dikembangkan, terutama di Jerman ya, dan Amerika. Banyak pesawat terbang baru dikembangkan dan aerodinamika itu memainkan peran penting dalam memecahkan masalah teknik pesawat terbang. Kemudian di era angkasa pada perang dingin ya antara Soviet dan Amerika itu memacu perkembangan aerodinamika pada era luar angkasa dan membantu dalam memahami bagaimana pesawat berinteraksi dengan atmosfer bumi. Tadi sudah saya jelaskan proses re-entry gitu ya, itu melibatkan aerodinamika. Sejarah perkembangan aerodinamika ini membuktikan bahwa aerodinamika itu memainkan peran penting dalam memecahkan masalah teknik pesawat terbang dan angkasa. Juga pembangkit listrik ya.
ilmuwan dan engineer terus mempelajari aerodinamika dan menerapkan prinsip-prinsip aerodinamika untuk apa? Untuk memecahkan masalah teknik yang semakin kompleks. Kayak kemudian tujuan dan manfaat aerodinamika. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat aerodinamika. Pertama adalah ya, aerodinamika itu dapat memiliki aplikasi yang luas dalam bidang teknik ya, seperti teknik pesawat terbang, teknik angkasa, teknik kelistrikan. Jadi prinsip termodinamika itu digunakan apa? Untuk memecahkan masalah teknik yang muncul dalam bidang ini, seperti memastikan bahwa pesawat dapat terbang dengan aman. Kemudian juga tujuan dan manfaatnya adalah menjamin keamanan penerbangan. Jadi aerodinamika itu menjamin keamanan penerbangan. Aerodinamika sekali lagi memainkan peran penting dalam memastikan keamanan penerbangan. Prinsip aerodinamika itu digunakan untuk apa? Memahami bagaimana gaya dan momen bekerja pada pesawat terbang, serta bagaimana pesawat terbang mempengaruhi aliran udara di sekitarnya. Kemudian kita mempelajari aerodinamika, tujuan dan manfaatnya apa? Untuk meningkatkan efisiensi. Jadi sekali lagi, aerodinamika itu membantu dalam meningkatkan efisiensi dalam berbagai bidang ya, seperti yang saya jelaskan tadi, pesawat terbang, teknik angkasa, teknik kelistrikan, turbin angin. Jadi apa? Jadi prinsip termodinamika digunakan untuk memahami bagaimana gaya dan momen bekerja pada benda yang bergerak di udara. Kayak kemudian dan beberapa hal tujuan dan manfaat aerodinamika lainnya. Nah, sebelum kita mempelajari lebih detail ya, ini kan pendahuluan, maka kita harus mempelajari dasar fisikanya. Kita akan mempelajari dasar fisikanya, misalnya pertama adalah kuantitas dasar. Kuantitas dasar itu apa? Kuantitas dasar adalah satuan dasar dalam fisika yang digunakan untuk mengukur berbagai fenomena fisik. Ada 6 kuantitas dasar dalam fisika, misalnya apa? Massa, panjang, waktu, suhu, arus listrik, dan jumlah zat. Nah, massa itu apa? Massa adalah jumlah bahan yang terkandung dalam suatu benda dan memiliki satuan gram kilogram ya, atau pounds dalam British. Panjang apa? Panjang adalah satuan jarak antara dua titik pada suatu objek dan memiliki satuan meter SI ya, atau feet British. Kemudian waktu, ini adalah periode yang diperlukan untuk melakukan suatu proses dan memiliki satuan misalnya detik ya. Kemudian suhu adalah ukuran kalor dalam suatu sistem, misalnya kita pakai Kelvin. Dan arus listrik, ini adalah jumlah muatan yang melewati titik tertentu dalam suatu konduktor per satuan waktu dan memiliki satuan ampere. Kemudian jumlah zat, yang keenam ya, ini adalah jumlah molekul atau partikel dalam suatu benda dan memiliki satuan mol. Kemudian setelah kuantitas dasar, kemudian kita mempelajari apa itu kuantitas turunan. Kuantitas turunan dalam fisika itu adalah kuantitas yang dapat didefinisikan sebagai fungsi dari kuantitas dasar. Jadi mereka itu, kuantitas turunan itu bukan kuantitas dasar yang independen yang seperti ya saya jelaskan, tetapi didefinisikan melalui kuantitas dasar lain. Ada beberapa contoh ya dalam fisika terkait dengan kuantitas turunan, yaitu kecepatan. Ini adalah perubahan jarak per unit waktu dan dapat didefinisikan sebagai rasio panjang terhadap waktu. Kemudian akselerasi. Ini adalah perubahan kecepatan per unit waktu dan dapat didefinisikan sebagai rasio perubahan kecepatan terhadap waktu. Kemudian ada tekanan. Ini adalah gaya per unit luasan dan dapat didefinisikan sebagai rasio gaya terhadap waktu. Kemudian ada energi. Ini adalah kemampuan untuk melakukan kerja dan dapat didefinisikan sebagai produk massa dan percepatan. Kemudian ada usaha. Usaha adalah gaya yang diterapkan pada suatu benda dan jarak yang ditempuh dan dapat didefinisikan sebagai produk gaya dan jarak. Jadi kuantitas turunan itu sangat penting dalam fisika karena mereka memungkinkan kita untuk menentukan besaran-besaran yang lebih kompleks dari kuantitas dasar yang lebih sederhana.
Mereka sangat berguna dalam permodelan dan memahami fenomena fisik yang kompleks. Kemudian yang akan kita pelajari hukum-hukum fisika ya, karena aerodinamika itu pasti tidak lepas dari hukum-hukum fisika. Dalam fisika ada beberapa hukum yang menjadi dasar dalam memahami dan menjelaskan berbagai fenomena fisik. Berikut adalah beberapa hukum yang paling penting dalam fisika. Yang pertama adalah hukum kekekalan energi. Ini menyatakan bahwa energi total dalam suatu sistem itu tidak berubah kecuali melalui interaksi dengan sistem luar. Setelah hukum kekekalan energi ada hukum Newton 1, yaitu hukum gerak. Newton menyumbang ada tiga hukum ya yang akan kita pelajari. Hukum Newton 1, hukum gerak. Ini menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada suatu benda adalah sama dengan massa benda M dikalikan akselerasinya A. M kali A ya, sudah kita pelajari dari mulai SD gitu ya. Kemudian hukum Newton 2, hukum gesekan. Ini menyatakan bahwa gaya gesekan pada suatu benda itu berbanding terbalik dengan percepatan benda. Nah, kemudian hukum Newton 3, hukum aksi dan reaksi. Apa ini? Ini menyatakan bahwa untuk setiap gaya yang diterapkan pada suatu benda akan ada gaya balas yang berpengaruh pada benda lain, aksi dan reaksi. Kemudian hukum lainnya adalah hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff 1 itu tentang hukum jumlah muatan. Hukum Kirchhoff 1 menyatakan bahwa jumlah total muatan pada suatu titik dalam suatu sirkuit listrik tetap konstan. Kemudian ada hukum Kirchhoff 2 tentang jumlah potensial listrik. Ini menyatakan bahwa jumlah potensial listrik yang diperoleh pada suatu titik dalam suatu sirkuit listrik itu tetap konstan. Oke ya. Kemudian tadi ada hukum kekekalan energi. Nah, sekarang ada hukum kekekalan massa yang menyatakan bahwa massa total dalam suatu sistem itu tidak berubah kecuali melalui interaksi dengan sistem luar. Kemudian ada lagi hukum Boyle-Mariotte yang menyatakan bahwa produk tekanan dan volume suatu gas itu tetap konstan pada suhu konstan. Kemudian yang paling penting nih untuk aerodinamika, hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa tekanan dalam suatu fluida menurun seiring dengan peningkatan kecepatan fluida. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail hukum Bernoulli. Kemudian ada hukum momentum yang menyatakan bahwa perubahan momentum suatu benda dalam fluida sama dengan gaya total yang diterapkan pada benda tersebut. Nah, ini hanya beberapa hukum ya dari banyak hukum yang ada dalam fisika. Tetapi ini merupakan dasar dari banyak fenomena fisika yang kita lihat dan kita pahami sehari-hari. Kemudian nih kita akan lebih fokus pada hukum fisika yang terkait dengan aerodinamika. Pertama adalah hukum Newton 1, hukum gerak ya. Tadi kita sudah sebutkan ya sebelumnya ya. Hukum Newton 1 juga dikenal sebagai hukum kekekalan gerak, adalah hukum dasar dalam fisika yang menyatakan bahwa jika tidak ada gaya neto yang bekerja pada suatu benda, maka benda tersebut akan bergerak dengan kecepatan yang konstan atau tetap diam. Ini dapat diformulasikan sebagai berikut. F sama dengan M kali A. Di mana F itu adalah gaya neto yang bekerja pada benda, M adalah massa benda, dan A adalah percepatan benda. Hukum ini mengimplikasikan bahwa gaya neto yang bekerja pada benda sebanding dengan perubahan momentum benda. Jika gaya neto sama dengan 0, maka momentum benda akan tetap konstan. Nah, biar lebih jelas, mari kita bayangkan ya, kita memegang sebuah bola dan memukulnya. Ketika kita memegang sebuah bola dan kita memukulnya, apa yang terjadi? Bola tersebut itu akan bergerak dari tempat diam ke arah yang kita pukul. Ini terjadi karena ada gaya yang bekerja pada bola, yaitu gaya yang kita aplikasikan saat memukul bola. Ingat, jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda tersebut akan tetap diam. Ini seperti bola yang berada di atas meja. Meja itu memegang bola dan mencegah bola bergerak karena gaya yang bekerja pada bola sama dengan 0. Jadi, kalau kita ingin membuat bola bergerak, kita harus menerapkan gaya pada bola. Dan jika kita ingin bola bergerak lebih cepat, kita harus meneruskan gaya yang lebih besar daripada bola. Hukum Newton 1 ini juga memiliki beberapa implikasi penting. Misalnya, jika gaya neto pada suatu benda sama dengan 0, maka benda tersebut akan bergerak dengan kecepatan konstan dalam arah gaya neto.
Jika gaya neto pada benda sama dengan 0 dan benda tersebut diam, maka benda tersebut akan tetap diam. Dan jika gaya neto pada benda tidak sama dengan 0, maka benda tersebut akan mengalami percepatan dalam arah gaya neto. Hukum Newton 1 itu memiliki kaitan penting dengan aerodinamika, yaitu ilmu yang mempelajari perilaku udara dan cara bagaimana udara mempengaruhi benda yang bergerak melalui udara. Dalam aerodinamika, ya, gaya-gaya yang bekerja pada benda yang bergerak melalui udara seperti pesawat terbang itu harus dipertimbangkan dan dipahami. Hukum Newton 1 memberikan dasar bagi pemahaman gaya-gaya yang bekerja pada pesawat terbang seperti gaya berat, gaya angkat, gaya gesek, dan gaya propulsi. Gaya-gaya ini mempengaruhi bagaimana pesawat terbang bergerak dan bagaimana kita dapat mengontrol pesawat terbang untuk memastikan bahwa ia terbang dengan aman dan efisien. Gaya angkat pada pesawat terbang itu misalnya adalah gaya yang mengangkat pesawat terbang dan membuatnya terbang. Oke, saya ulangi ya. Jadi gaya angkat itu adalah gaya yang mengangkat pesawat terbang dan membuatnya terbang. Lift, ya. Gaya angkat ini dapat diterima oleh pesawat terbang melalui desain sayap yang membuat udara bergerak ke atas dan membentuk tekanan di bawah pada sayap. Nah, setelah lift ada gaya gesek, yaitu gaya yang memperlambat pesawat terbang saat bergerak melalui udara. Ini dapat menjadi masalah besar bagi pesawat terbang karena mempengaruhi kecepatan dan efisiensi pesawat terbang. Oleh karena itu, desain pesawat terbang harus mempertimbangkan gaya gesek dan membuatnya sekecil mungkin gaya gesek itu untuk memastikan bahwa pesawat dapat terbang dengan efisien. Dengan menggunakan hukum Newton 1 ya, para engineer dan ahli aerodinamika dapat memahami dan memprediksi bagaimana gaya-gaya ini mempengaruhi pesawat terbang dan bagaimana mereka dapat memodifikasi desain pesawat terbang untuk memastikan bahwa ia terbang dengan aman dan efisien. Tadi hukum pertama Newton ya, sekarang hukum kedua Newton, hukum gesekan. Hukum Newton kedua yang juga dikenal sebagai hukum gesekan, itu mengatakan bahwa gaya gesekan yang bekerja pada suatu benda itu berbanding terbalik dengan percepatan benda tersebut. Dalam hal lain, gaya gesekan selalu berlawanan dengan arah percepatan benda. Gaya gesekan adalah gaya yang menghambat pergerakan suatu benda. Misalnya saat kita memegang sebuah bola dan mempercepat bola tersebut, gaya gesekan udara akan bekerja pada bola dan menghambat pergerakan bola. Menurut hukum Newton kedua, semakin besar percepatan benda, semakin besar pula gaya gesekan yang bekerja pada benda. Sebaliknya, semakin kecil percepatan benda, semakin kecil pula gaya gesekan yang bekerja pada benda. Hukum ini sangat penting ya dalam berbagai aplikasi, terutama hal yang kita pelajari yaitu aerodinamika. Misalnya dalam pembuatan mobil, desain harus mempertimbangkan gaya gesekan untuk memastikan mobil dapat bergerak dengan cepat dan efisien. Biasanya kita bisa melihat keaerodinamisan dari sebuah desain mobil. Semakin aerodinamis, dia semakin kecil gaya geseknya. Hukum Newton kedua ini sangat penting dalam aerodinamika ya, saya ulangi lagi, ini sangat penting dalam aerodinamika. Karena apa? Karena menentukan bagaimana gesekan mempengaruhi pergerakan benda dalam udara. Dalam aerodinamika, gaya gesekan berkaitan dengan hambatan, yaitu gaya yang bekerja melawan arah gerak suatu benda yang bergerak melalui udara. Kalau gesekannya kecil, hambatannya kecil. Jadi menurut hukum Newton 2, gaya gesekan selalu berlawanan dengan arah percepatan benda, dan semakin besar percepatan benda, semakin besar pula gaya gesekan yang bekerja pada benda. Oleh karena itu, untuk mengurangi hambatan dan mempercepat gerak benda, harus ditemukan cara untuk mengurangi gaya gesekan itu. Dalam aerodinamika, desain pesawat terbang sangat penting karena mempengaruhi gaya gesekan yang bekerja pada pesawat ya, juga pada mobil juga. Desain yang baik harus mempertimbangkan gaya gesekan dan memastikan bahwa pesawat itu bergerak dengan cepat dan efisien. Misalnya ya, untuk mengurangi gaya gesekan, desain pesawat harus memiliki bentuk yang aerodinamis sehingga udara dapat mengalir dengan lancar di sekitar pesawat. Jadi, hukum Newton 2 ini membantu kita memahami bagaimana gaya gesekan mempengaruhi benda dalam udara dan bagaimana desain yang baik dapat mengurangi gaya gesekan dan mempercepat gerak benda.
Rumus hukum 1 dan 2 Newton adalah F sama dengan M kali A ya, sudah disebutkan tadi. F gaya, M massa, dan A percepatan, acceleration. Hukum kedua Newton menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada suatu benda adalah sebanding dengan massa benda tersebut M dan percepatan yang dialami benda tersebut A. Jika massa benda tetap dan gaya bekerja pada benda meningkat, maka percepatan benda juga akan meningkat. Kemudian jika gaya yang bekerja tetap dan massa benda meningkat, maka percepatan benda akan berkurang ya. Jadi seperti itu aja, F sama dengan ma. Kemudian tadi hukum 1, hukum 2, sekarang hukum ketiga Newton, yaitu hukum aksi dan reaksi. Hukum Newton 3 ini juga dikenal sebagai hukum action dan reaksi yang menyatakan bahwa untuk setiap tindakan itu ada reaksi yang sama dan berlawanan. Dalam bahasa yang sederhana ini berarti bahwa setiap kali kita melakukan sesuatu, ada sesuatu lain yang terjadi sebagai reaksi. Ada aksi, ada reaksi. Misalnya ya, jika kita memukul bola tenis dengan raket, maka bola akan bergerak ke depan sebagai tindakan, dan raket akan bergerak ke belakang sebagai reaksi. Ini berlaku karena ada gaya yang bekerja pada bola dan raket. Hukum ini sangat penting dalam fisika karena membantu kita memahami bagaimana gaya bekerja pada benda dan bagaimana benda bereaksi terhadap gaya. Ini juga sangat penting dalam berbagai aplikasi, ya seperti aplikasi aerodinamika yang sedang kita pelajari ini. Hukum Newton 3 sangat penting dalam aerodinamika karena apa? Karena menjelaskan bagaimana gaya bekerja pada benda yang bergerak melalui udara. Dalam aerodinamika, gaya-gaya seperti gaya berat, gaya angkat, gaya gesekan, dan gaya lainnya mempengaruhi gerakan benda. Menurut hukum Newton 3, setiap gaya yang bekerja pada benda akan memiliki reaksi yang berlawanan dan sama besar. Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana gaya-gaya tersebut mempengaruhi gerakan benda, maka harus dipahami bagaimana benda bereaksi terhadap gaya-gaya tersebut. Dalam aerodinamika, hal yang sangat penting ini karena membantu menentukan benda bergerak melalui udara dan bagaimana gaya-gaya mempengaruhi gerakan benda. Misalnya, untuk menentukan bagaimana gaya angkat dan mempengaruhi gerakan pesawat. Jadi harus dipahami bagaimana gaya berat, gaya gesekan itu bereaksi terhadap gaya angkat. Jadi hukum ketiga Newton itu misalnya pada persamaan 1/2 yaitu F sama dengan min K kalikan X. F itu gaya, X konstanta bekas, K konstanta bekas, dan X percepatan. Hukum Newton ketiga menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada benda yang bergerak pada bekas adalah sebanding dengan jarak yang menyimpang dari posisi kesetimbangan bekas dan berlawan arah dengan jarak yang menyimpang tersebut. Hukum ini juga dikenal sebagai hukum Hooke. Jika jarak menyimpang meningkat, maka gaya yang bekerja pada bekas akan meningkat dan sebaliknya. Jadi, hukum Newton ketiga itu membantu kita memahami bagaimana gaya-gaya mempengaruhi gerakan benda dalam udara dan bagaimana benda bereaksi terhadap gaya-gaya tersebut. Ini memungkinkan kita untuk membuat desain yang lebih baik dan memahami bagaimana benda bereaksi terhadap gaya-gaya. Nah, ini hanya materi pendahuluan aerodinamika bab 1 yang tadi kita sudah pelajari adalah pengertian aerodinamika, sejarah perkembangan aerodinamika, tujuan dan manfaat aerodinamika, dasar fisika, kuantitas dasar, kuantitas turun, dan hukum-hukum fisika yang tadi kita pelajari. Jadi pendahuluan ini masih sangat basic sekali untuk mempelajari aerodinamika ya. Ini sebagai pembuka saja, pendahuluan saja. Kita akan belajar lebih lanjut lagi di bab 2 misalnya karakteristik fluida, kemudian bab 3 dasar aerodinamika, bab 4 aliran eksternal dan aliran eksternal, drag and lift ya, nanti kita akan pelajari secara berkesinambungan. Untuk pertemuan kali ini selesai. Terima kasih.